Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar operasi penindakan terhadap fasilitas produksi pangan yang mengandung obat ilegal. Kepala BPOM, Penny Kalukito, mengungkapkan barang bukti yang didapat dalam penindakan tersebut, yaitu kopi jantan, kopi cing, kopi bapak, spider, urat madu. Produk-produk ini mengandung bahan kimia obat atau BKO, paracetamol dan sildenafil atau biasa dikenal dengan Viagra. Penny mengatakan total barang bukti yang disita di dua lokasi tersebut terdiri dari produk jadi, berupa 15 jenis pangan olahan mengandung BKO dan 36 jenis obat tradisional mengandung BKO. Juga ditemukan bahan baku dan produksi berupa 32 kg bahan baku obat ilegal mengandung paracetamol dan sildenafil, 5 kg produk ruahan atau bahan campuran setengah jadi, cangkang kapsul serta bahan kemas aneka jenis seperti aluminium foil untuk saset, karton, plastik, dan hologram. Nilai keekonomian barang bukti ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah, kata Penny. Terkait dengan penindakan ini, dimulai dari kegiatan patroli cyber, di mana kita pantau beberapa tautan yang menjual produk pangan jenis kopi untuk stamina pria. Kemudian kita telusuri dan juga kita memiliki informasi kaitannya dengan penindakan sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Kepala Badan di Malang tadi. Nah, ini ceritanya nyambung jadi satu, kemudian kita telusur ke sarana ilegal yang ternyata ini kedapatan memproduksi tidak hanya kopi, tapi juga produksi obat tradisional juga. Nah, pada saat penindakan dari barang bukti yang kita temukan, ini kita taksir nilai ekonomi sebesar 1,5 miliar lebih. Demikian, Ibu. Ya, jawabkan. Saya kira sudah jelas. Mungkin Antara. Terima kasih. Bu Penny izin bertanya. Kasus ini kasus yang keberapa kalinya bisa diungkap oleh BPOM? Ya. Apakah sebelumnya juga pernah ada kasus serupa yang diungkap? Lalu yang kedua, bagaimana sih Bu sebetulnya masyarakat awam bisa memahami produk-produk yang memang ilegal di pasaran gitu? Khususnya indikator apa saja sih yang perlu diwaspadai masyarakat gitu, yang secara mudah mereka bisa mengenali bahwa produk itu bahaya sebetulnya buat dikonsumsi. Terima kasih Bu Penny. Ya, oke, nanti ditambahkan ya. Coba indikasi produk-produk yang berbahaya. Ya, saya ke indikasi produk-produk yang berbahaya dulu ya. Ada beberapa aturan yang harusnya memang terus diedukasikan ke masyarakat tentang bahan kimia obat yang ada biasanya di produk obat tradisional ya. Jamu, obat tradisional itu biasanya ada yang mengandung bahan kimia obat, dan itu yang harus berhati-hati masyarakat untuk tidak membelinya. Mungkin terasa ini ya langsung gitu ya efeknya ya, langsung instan, cespleng instan rasanya ya. Yang tadinya misalnya ada nyeri langsung sembuh, ada misalnya capek langsung buat jadi kuat gitu ya. Nah itu harus dicurigai ya, karena pasti mengandung, tidak mungkin produk jamu atau herbal itu memberikan efek yang langsung ya, karena produk jamu dan herbal itu umumnya adalah untuk maintain kesehatan ya, untuk preventif. Nah, kalau sampai ada yang efeknya langsung, itu berarti ada indikasi ada satu bahan kimia obat yang aktif dalam dosis yang tidak terkendali tentunya ya. Kalau itu adalah obat, tentunya ada standar-standar yang harus dipenuhi dan sebagainya, sehingga efek sampingnya ya, mungkin efek sesaatnya enak gitu ya, terasa membantu, tapi kita tidak tahu efek sampingnya jangka menengah, jangka panjang ya, yang ke organ-organ kita. Tentunya kita tidak mau hidup kita tidak berkualitas ya, dengan berbagai penyakit yang harus kita tanggung dan juga bebannya ke masyarakat. Jadi ada hal tersebut, tidak boleh produk jamu, produk pangan tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya, kecuali produk obat tentunya mengandung bahan kimia obat yang terkendali dalam formula, dalam pengaturan dosis, dalam pembuatan yang memenuhi GMP ya, cara produksi obat yang baik dan sebagainya. Itu obat. Dan ada yang mengawasi ya, ada apoteker, ada pembuat obat, ada apoteker, ada dokter yang akan mengawasinya. Tapi ini bukan ya, sehingga tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Dan selain dari bahan kimia obat juga ada beberapa bahan-bahan berbahaya lainnya yang mesti berhati-hati ya. Seperti kalau pangan itu adalah formalin ya. Apalagi
boraks dan sebagainya ya. Jadi itu harus kehati-hatian. Formalin, boraks itu misalnya untuk pengawet ya. Jadi mesti hati-hati dalam hal itu. Nanti silakan ditambahkan. Kemudian tadi ada berbagai perkara. Ini sebetulnya adalah masalah yang bertahun-tahun ya. Datanya mulai tahun 90 baru terindikasi. Mulai awal tahun 90 berdasarkan data dari penindakan Badan POM mulai terindikasi terdapatnya pencampuran bahan kimia obat di jamu ya. Itu berdasarkan data yang ada. Dan saya kira ini adalah selalu menjadi prioritas Badan POM untuk terus mengembangkan. Namun tentu juga masyarakat harus teredukasi juga, harus terinformasi tentang bahayanya ya dari mengkonsumsi jamu yang mengandung bahan kimia obat tersebut ya, atau sekarang ini pangan pun juga ya, pangan dalam bentuk kopi, mungkin juga seduhan-seduhan minuman lainnya ya yang mengandung bahan kimia obat, atau pangan yang lain ya yang bisa dimasukkan bahan kimia obat dengan klaim-klaim. Berarti yang mesti hati-hati juga adalah masalah klaim ya. Masalah klaim itu apa bahasa ininya populernya? Di labelnya dilihat, terus kemudian janji-janji yang ada di dalamnya ya, informasi tentang produk tersebut ya, efek apa yang dihasilkan sesudah minum. Nah kalau janji klaimnya itu sangat berlebihan, tentunya jangan percaya begitu saja ya, karena yang membuat cespleng langsung instan itu biasanya adalah sesuatu yang aktif ingredientnya itu selalu yang seperti obat ya. Jadi mesti hati-hati, tidak boleh ada di pangan kecuali pangan tersebut adalah pangan khusus untuk pengobatan ya. Mungkin ada juga pangan khusus untuk pengobatan, tentunya di bawah pengawasan dari dokter dalam hal ini. Begitu ya, ada yang bisa ditambahkan kalau mau menambahkan ya dari pangan mungkin. Izin untuk menambahkan Bu, tadi terkait bagaimana masyarakat bisa mengetahui, memang kalau terkait sildenafil kemudian parastamol, yang bagaimana masyarakat mengetahui, pertama tentu bisa mengetahui seperti kondisi saat ini melalui press release, informasi di Badan POM, penjelasan publik, atau melalui Halo BPOM, apakah produk itu terdaftar atau tidak. Namun yang paling pasti masyarakat bisa mengetahui melalui hasil uji dari laboratorium. Demikian Bu tambahannya. Ya. Nah, tadi juga tambahan ini, tadi sudah berapa perkara ini berdasarkan informasi kami dalam 2 tahun terakhir ini sudah ada 88 perkara dikaitkan DKO. Oh, sejenis ya. Jadi adalah jamu yang mengandung bahan kimia obat. Itu dalam 2 tahun terakhir sudah ada 88 perkara yang sudah sampai proses yang masuk dalam pengadilan ya, dan sudah ada sekitar 20 ya yang selesai. 24 yang selesai dengan putusannya ya, sama seperti tadi yang bahan itu putusannya 8 bulan penjara dan sebagainya ya. Ya, dan kita juga Badan POM juga akan terus meneruskan berbagai pelanggaran-pelanggaran ini untuk dibawa lebih jauh lagi, tidak hanya masalah mendapatkan keputusan penahanan misalnya, tapi juga ke arah pencucian uang dan sebagainya. Itu juga akan terus dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Deputian Penindakannya bersama dengan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, Badan POM yang ada di seluruh Indonesia, di balai-balai kami di seluruh Indonesia. Itu. Terakhir Ibu, mungkin teman iNews. Ya, selamat siang Pak, Bu. Saya Camar dari iNews. Dari iNews, MNC. Yang pertama, apakah ada jenis obat-obatan ilegal atau jamu atau semacamnya yang sudah ditarik dari peredaran, namun dari tahun ke tahun selalu ada lagi dan mungkin berganti dengan merek yang berbeda, namun dengan produsen yang sama, dan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada produsen tersebut. Kemudian yang kedua, menjelang bulan puasa dan lebaran, biasanya kan banyak produk-produk makanan yang berbahaya ataupun kadaluarsa. Nah, apakah ada agenda ataupun kegiatan khusus pemantauan terkait dengan hal tersebut dari BPOM untuk bulan puasa dan juga lebaran? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah khusus dikaitkan dengan ini, seperti ini pada saat menjelang lebaran dan puasa. Oke. Kalau saya kira kalau pengawas nanti tambahkan ya. Kalau pengawasan khusus yang strategis dikaitkan dengan hari raya, itu memang khusus dikaitkan dengan tematiknya yang menuju ke arah risiko-risiko yang dikaitkan dengan pembelian yang lebih banyak ya, untuk
dikaitkan dengan tentunya juga jenis-jenis produk yang banyak digunakan selama hari raya. Jadi mungkin agak berbeda tematiknya dibandingkan dengan operasi penindakan, dikaitkan dengan ilegal produk, dikaitkan dengan penggunaan dari bahan kimia obat pada jamu, obat herbal dan pangan. Itu suatu tema yang berbeda dan sangat penting ya. Jadi itu kita ada serangkaian program-program khusus ya, penindakan yang terus secara intensif dilakukan, dikoordinasikan oleh Kedeputian 4 bersama dengan balai-balai seluruh Indonesia untuk mengejar itu ya, berbagai kasus yang dikaitkan dengan penggunaan bahan kimia obat pada produk jamu, terutama jamu yang lebih sering ya biasanya ya. Kalau pangan ya memang pangan-pangan khusus saja. Ini kopi, saya nggak tahu selain kopi pernah apa yang mengandung bahan kimia dimasukkan. Kopi, madu ya mungkin ya. Kopi, madu, mungkin teh apa gitu ya. Teh tarik. Yang sering memang untuk stamina pria. Atau obat stamina pria gitu ya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Obat stamina pria khusus gitu ya. Oke. Ya, Bu. Bisa mau bicara terkait dengan obat sildenafil khusus ya, nggak ditambahkan tapi dia khusus. Betul. Nah itu sih lain lagi itu. Lah itu adalah penyalahgunaan obat kan? Itu masuk kategori obat. Ada lagi ya, ada lagi tema yang lain. Jadi Badan POM memang tematiknya. Jadi setiap melakukan penindakan kami ada tema-tema khusus tersendiri. Tapi kadang-kadang per tema itu juga beririsan ya, kayak ini kan pengawasan pangan aman ya. Dan ternyata beririsan dengan bahan kimia, penggunaan bahan kimia obat, dan dia diproduksi di satu fasilitas yang sama antara pangan yang berbahaya mengandung bahan kimia obat dengan obat tradisional ya. Mungkin baru kali ini sering pernah juga ya. Ini biasanya tersendiri ya, hanya jamu, produksi jamu, tapi sering juga sih ada pangan di dalamnya. Nah itu ada tema-tema tersendiri. Ya, jadi kalau kekhususan untuk intensitas pengawasan pangan saat intensifikasi pengawasan pangan saat hari raya itu khusus sendiri dengan tema-tema yang khusus dikaitkan dengan hari raya. Kok ini adalah ini khusus. Tapi kadang-kadang juga ditemukan saat kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan di hari raya, kita temukan indikasi adanya kasus seperti ini dan ini yang akan ditindaklanjuti atau dikembangkan ya oleh Deputi Penindakan. Tadi saya mau menambahkan saja, ini belum saya sampaikan ya. Udah ya, selama 2 tahun ini sudah ada 88, udah ya. Dan 24 ya. 24 vonis. 24 ya, kami tentunya menunggu mudah-mudahan segera ini perkara yang sudah masuk pengadilan segera diselesaikan. Ya? Ya? Cukup? Cukup, saya kira sudah jawab semuanya. Oke, Ya, terima kasih banyak mohon Ibu Kepala Badan dukungannya atas waktunya. semuanya untuk mengedukasi masyarakat dikaitkan dengan Terima kasih rekan-rekan media atas waktunya. Sekarang kita melangkah ke acara selanjutnya, itu memperlihatkan barang-barang hasil penindakan. Ya.